Ingat, masih ada pengadilan. Mana ada orang meres. Mas, lu pikir ya netizen 18,8 km nonton. Kalau meres, masa Reza ngomong begini WA ke Mail. Kak Mail, nanti kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar aku perpanjang. Tuh, gue bahas loh. Gue bahas ya. Gue dari kemarin diem-diem ngurusin banyak kerjaan. Ngurusin ini, ngurusin itu. Udah kelar kan urusan gue. Udah kelar. Nah, sekarang lu yang gue urus. Bang, bebaskan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ya bisa ada kemungkinan besar di persidangan nanti bebas. Karena alat bukti yang dipakai itu rekam-rekamnya itu kan melanggar pidana. Jadi bagaimana satu peristiwa hukum mendapatkan alat bukti ini dengan cara diduga melanggar satu pasal pidana, gimana itu kayak gitu. Itu dari awal saya sudah omongin dan terakhir saya lihat termasuk Bang Hotman juga sudah berkomentar soal itu, bahwa alat bukti rekaman yang direkam secara diam-diam yang bukan dari institusi Polri, Kejaksaan atau KPK itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini kata Bang Hotman loh ya. 4 miliar itu gimana dokter, sedikit dong. Ya, jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Dan ya pokoknya gini aja, yang penting. Dan 4 miliar itu gimana dokter, sedikit dong. Ya, jadi pertamanya kan sekarang diplesetinnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Dan ya pokoknya gini aja, yang penting. Satu hal yang terpenting, tanggal 24 itu kunci dari masalah ini, ada tidaknya tindak pidana pemerasan tanggal 24 nanti akan terungkap. Oke. Selama ini saya sudah nyatakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Semua akan terungkap, terbukti pada saat proses pembacaan dakwaan tanggal 24. Oke? Itu yang Terima kasih ya, Bang. Saya belum membaca ada sidang. Nah, saya tidak masuk ke sana karena saya konsentrasi dengan Nikita Mirzani. Tapi kalau memang ada sidang, ya sudah nanti diikuti. Karena itu siapapun yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab. Itu saja. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu menjadi korban, dan itu adalah anak di bawah umur, Anda harus bertanggung jawab. Gentle loh. Ancamannya itu sampai 15 tahun. Ya nikmatin saja. Bang, satu lagi bang. Ini bang kamera. Ayo berhenti. Kenapa? Sorry dong, sorry. Siapa namanya Mbak? Sorry Mbak. Saya belum sampai ke sana. Jadi satu-satu itu Bapak nggak tahu. Saya tidak ada yang melakukan Anda kalau saya tidak dapat update dari penyidik. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani dijerat TPPU, dugaan uang hasil pemerasan dioper ke pihak ketiga. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Berarti Pak, penahanan Nikita Mirzani ini Bapak anggap sudah tepat atau bagaimana? Saya pikir kalau saya ditanya, ya saya pikir sangat tepat sekali ya. Karena beberapa event ini kan berulah terus, kan semua tahu lah kalau Nikita ya. Dan nggak ada takutnya kawan ini ya, karena banyak memang tangan-tangan besar tadi itu yang akan membantu dia. Makanya dia agak sedikit urakan kalau saya bilang dibanding dengan selebriti-selebriti lain. Artinya dia punya keberanian tersendiri ya, untuk dia melabrak, untuk dia berteriak, untuk dia ngomel-ngomel segala macam. Nah, itulah ciri khas dari Nikita. Pak Murakarta, setiap orang kan punya versinya masing-masing, ya kan? Katakanlah kita sepakat bahwa Nikita punya versi bahwa apa yang dia upload, apa yang dia katakan, itu kebenaran menurut versi Nikita gitu ya.
Lantas bagaimana kita bisa memahami versi orang masing-masing itu, Pak? Karena akhirnya kan kita dilaporkan juga sekarang. Padahal dia merasa bahwa apa yang dia utarakan itu kebenaran gitu loh. Nah itu kan apakah tadi, kebenaran itu ada batasnya gitu? Itu maksudnya. Tadi makanya ini sekarang kan kembali ke produk skincare ini. Ini kan kayak multi level ini kan, ya kecil tapi mahal ya. Betul. Dan kita juga nggak tahu akibat skincare ini apa kan. Kadang memang di sebulan 2 bulan aman. Tapi ntar berapa tahun kemudian kan kita entah itu jadi kanker, entah jadi apa, atau efek sampingnya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi kita melihat, nih kita kenapa berani, itu aja. Memeras dengan angka nominal yang begitu besar. Berarti kan ada yang tidak beres di produk ini. Nah itu sebenarnya mesti dibongkar, jadi jangan satu sisi aja nih kita. Kita juga nggak setuju. Nah, di skincare ini, ada BP POM-nya tidak, ada apanya, ada halalnya atau apanya kan. Semua kan kemasannya itu kan mesti kita tahu. Nah inilah yang kita berharap penyidik pun membongkar ini dan mempublishnya supaya kita juga tahu. Jadi jangan semata-mata kita hanya menyalahkan kita. Sekalipun dia saat ini memang masih mendekam di sel ya. Nah biar kita tahu di mana letak kesalahan dari skincare ini, apa kekurangannya sampai Nikita begitu berani. Pak, mungkin saya awam di bidang ini, saya mau bertanya. Ini kan yang melaporkan Reza Gladys ya, pihak Reza Gladys gitu ya. Apakah pihak Reza Gladys juga bisa dalam tanda kutip mengalami nasib yang sama dengan kita apabila nanti ditemukan bukti-bukti baru ternyata memang ada kesalahan di produknya gitu, Pak? Ya, saya pikir harus diperiksa ya. Mungkin nanti dalam hal ini kan Kementerian Perdagangan ya, terus juga dari bea cukainya, izin masuknya ya, juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi banyak pihak-pihak institusi yang memang terlibat di dalam satu obat. Ini diimpor dari mana, apa isi kemasannya, bagaimana memasarkannya dan menjualnya di masyarakat di Republik ini. Nah, nggak menutup kemungkinan ada yang salah ya di dalam skincare ini ya. Nah itu yang mungkin yang tahu si Reza Gladys dengan stafnya ya, mungkin dengan tim-tim ahlinya ya. Nah ini kan juga mesti ada hasil labnya seperti apa ya. Nah inilah yang memang mungkin celah ini yang dilihat oleh Nikita bahwa ada yang tidak beres, makanya mau bergening. Cuman angkanya ketinggian, akhirnya jadi pemerasan. Inilah yang dilaporkan oleh Reza Gladys kepada pihak kepolisian. Tapi yang saya pertama apresiasi Polda Metro cepat sekali ya memeriksa dan menetapkan Nikita menjadi tersangka. Tapi saya juga saran kepada Pak Kapolda nih, dibongkar juga itu skincare-nya Reza Gladys ini. Apa isinya dan seperti apa produknya dan seperti apa kok seseorang akhirnya berani untuk menekan atau memeras Reza Gladys. Kan tidak hadir 2 kali sehingga proses berlanjut tanpa kehadiran 3 orang. 3 orang turut terduga dianggap tidak hadir semua dan itu udah dianggap seperti itulah prosesnya. Artinya memang prinsipal yang terlapor dan pelapor itu harus memang benar-benar harus hadir. Harus hadir, tergugat 1, tergugat 2 dan penggugat 2 itu wajib hadir. Artinya akan ramai dong, artinya ini mediasi ini memang harus di deadline tanggal 1 itu, tidak ada tanggal lagi yang lain. Masih ada waktu kan 1 bulan, masih ada waktu tanggal 1, masih ada waktu lagi tanggal 8. Artinya 2 kali mungkin dikasih waktu setiap hari Selasa lah, karena kan hari Selasa ada sidang. Bang, dilanjutkan dari sidang pidananya Nikita yang juga hampir berdekatan gitu. Persiapannya seperti apa? Udah siap, dan nanti tanggal 24 akan terungkap secara tegas. Kita lihat nanti jaksa itu membacakan apa. Dakwaan itu apa yang dibacakan dalam dakwaan itulah nanti kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang selama ini berkembang dan berita semuanya itu adalah berita hoax. Jadi yang benar itu adalah besok tanggal 24. Apakah memang ada pemerasan atau tidak, tanggal 24 akan bunyi di dakwaan tersebut. Ya. Artinya harapan Abang ketika ini bukan harapan, Pak. Ini hukum. Bukan harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Hukum itu putih dan hitam. Nah, kalau harapan itu bisa abu-abu, bisa warna kuning. Karena berharap. Berharap itu
oke akan terjadi. Ini bukan urusan harapan, ini hitam putih, salah dan benar. Ketika abang nanti atas dakwaan yang nanti disebutkan oleh JPU, abang sendiri akan menjawab nggak dakwaan tersebut? Eksepsi namanya. Eksepsi. Pasti. Jadi bukan itu pasti saya akan, karena banyak hal-hal. Jadi saya nggak perlu sampaikan sekarang. Karena nanti setelah itu dibacakan, itu berarti sah. Nah, begitu sah, saya punya hak untuk menjawab itu. Punya hak untuk menanggapi pada tanggal 24. Karena sudah dibacakan. Kalau sekarang saya menanggapi, takutnya ada perubahan. Takutnya tidak sama dengan yang saya terima. Artinya persiapan Niki sendiri bang, ketika memang nggak ada, dia santai-santai aja. Dia nggak merasa melakukan pemerasan, dia nggak kenal kok tiba-tiba lakukan pemerasan apa kayak tadi. Artinya dari segi mental dia sudah siap bang? Siap, sangat siap. Thank you. Apa ya? Selebritas Nikita Mirzani dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan aliran uang senilai 4M. Kuasa hukum Reza Gladys, Julius Paulus Sembiring menjelaskan, kliennya diduga mendapat ancaman dan diperas oleh Nikita Mirzani senilai 4 miliar. Julius menyatakan uang tersebut telah diserahkan seluruhnya melalui 2 metode yakni cash senilai 2M dan ditransfer dengan jumlah yang sama. Yang pasti terjadinya pergeseran uang 4M itu sudah dilaksanakan, sebesar 2M secara transfer dan 2M cash secara langsung. Dengan bahasa ancaman, kalau lu nggak kasih hancur reputasimu, kata Julius di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Julius menjelaskan alasan Nikita Mirzani dijerat pasal tindak pidana pencucian uang, karena diduga uang 2M yang didapat dari pemerasan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Lantaran diduga ada tindakan pencucian uang, dana senilai 2M yang ditransfer kepada pihak ketiga disita oleh pengadilan. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan digeser ke developer, itulah TPPU-nya, ujarnya. Julius menyatakan kliennya akan membuka kronologi tersebut dalam sidang yang membahas tentang pokok perkara mendatang. Ia menegaskan kliennya akan hadir dalam sidang mediasi yang dijadwalkan pada 1 Juli 2025 mendatang, setelah sebelumnya hanya diwakili oleh kuasa hukum. Julius menyatakan kliennya akan mematuhi peraturan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hadir. Namun dia memberikan catatan Reza Gladys akan hadir dalam sidang mediasi jika tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Mediasi tentu kami laksanakan, tetapi kami pastikan kami tidak mau berdamai, imbuhnya.